Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ayuhal ahibba al-fudala, teman-teman sekalian dimanapun antum berada, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Oleh karenanya, teman-teman sekalian silahkan dibuka halaman 12. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tentang dzalika, yaitu isim isyarah. Kemudian kita akan masuk pada mubtada khabar, isim yang mana nakirah dan juga yang mana ma'rifat. Silahkan teman-teman untuk membuka kitabnya. Pada ad-darsus tsani, pada pelajaran yang kedua ini, mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau ingin mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk mengenal lebih dekat lagi apa itu sebenarnya dzalika. Apa itu dzalika? Oleh karenanya kita akan tahu dulu sebelum kita nanti baca apa itu dzalika dan untuk apa sebenarnya penggunaan kata dzalika tersebut. Yang pertama, dzalika dia memiliki artinya adalah itu. Artinya. Kemudian untuk siapa? Dan ternyata penggunaan dzalika itu untuk yang mudzakkar atau laki. Lantas, karena kita telah mengetahui kemarin bahwa ada yang namanya hadza, yaitu isim isyarah, yang sama-sama masuk dalam kategori isim isyarah yang artinya ini. Berarti kalau dzalika artinya itu digunakan untuk jarak yang jauh. Ya. Ini untuk jarak yang jauh. Maknanya itu untuk laki-laki dan digunakan untuk jarak yang jauh. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Saya akan baca, silahkan teman-teman yang menyimak untuk mengikuti bacaan saya. Dzalika. Ma dzalika. Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzaka baitun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Halaman berikutnya. Man hadza wa man dzalik? Man hadza wa man dzalik? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzaka labanun. Baik teman-teman sekalian, dari apa yang telah kita praktekkan tadi, kita menyebutkan hadza, kemudian kita menyebutkan dzalika, kita sudah bisa fahami, oh ternyata penggunaan isim isyarah, isim yang menunjukkan sesuatu benda, itu ada dua, yaitu jarak yang dekat dan jarak yang jauh. Dan dzalika adalah digunakan untuk jarak yang jauh. Oleh karenanya kita bisa lawankan bahwa dzalika lawannya adalah hadza. Baik. Sekarang kita artikan terlebih dahulu. Ma dzalika artinya apa? Apa itu? Kita katakan dzalika najmun. Itu adalah bintang. Najm.
Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Hadza hisan. Ini adalah kuda. Wa dzalika himar, dan itu adalah keledai. Adzalika kalbun. Intabih, perhatikan ada a di sana. Untuk menanyakan apakah, memiliki arti apakah. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? Maka dijawab la, tidak. Dzalika qittun, itu adalah kucing. Ma dzalik, ma sudah kita artikan. Apa itu? Dzalika sarirun, itu adalah sarir, yaitu ranjang. Man hadza wa man dzalik. Man artinya siapa? Man artinya siapa? Hadza, ini. Wa man dzalik, dan siapa itu? Hadza mudarrisun, ini adalah seorang guru. Wa dzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Ma dzalik, apa itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini adalah sukkar. Apa artinya sukkar? Artinya bukan sulit, akan tetapi artinya adalah gula. Ya. Dan sudah masuk ke diserap menggunakan bahasa Inggris, yaitu disebut dengan sugar, ya, sukkar. Wa dzalika labanun, dan itu adalah laban. Artinya, nah ini yang perlu kita bedakan. Apa perbedaan antara laban sama al-halib? Adapun laban, kalau menurut orang Arab, laban itu yang yogurt. Adapun halib itu yang belum jadi yogurt, itu yang namanya halib. Adapun laban itu yang sudah menjadi yogurt. Ya. Barakallahu fikum. Baik, silahkan teman-teman pause video, diulangi lagi dan ditirukan cara bacaan yang benar. Dan inilah poin penting kita belajar bahasa Arab dan belajar bahasa yang lainnya, yaitu mempraktekkan dan mengulangi lagi bagaimana cara membaca bahasa Arab tersebut. Kita sekarang masuk pada tamrin. Di situ mu'allif rahimahullahu ta'ala memerintahkan kita untuk iqra, waktub, baca dan tulis. Silahkan teman-teman yang menyaksikan untuk menyiapkan satu kertas. Kemudian tatkala saya membaca, teman-teman tutup kitabnya dan tulis, usahakan untuk menulis semampu kalian. Kemudian setelah itu barulah kalian buka lagi, dilihat apakah sesuai dengan kitab kalian ataukah tidak. Baik, siap-siap saya akan bacakan. Yang pertama, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man dzalika, dzalika imamun. Kemudian yang ketiga, adzalika qittun, la dzalika kalbun. Ma hadza, hadza hajarun. Baik, silahkan kemudian dibuka bukunya dan perhatikan apakah tulisan kalian sudah sama ataupun ada yang keliru. Baik, sekarang kita membaca lagi agar lidah kita terbiasa untuk mengucapkan kalimat ini. Saya akan baca, silahkan teman-teman diikuti. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Kemudian nomor 2, man dzalika, dzalika imamun. Adzalika qittun, la dzalika kalbun. Ma hadza, hadza hajarun. Taib. Barakallahu fikum. Sekarang kita di situ antum perhatikan ada al-kalimat al-jadidah, yaitu mufradat yang baru. Yang pertama adalah imamun.
kita tadi sudah artikan imam ya sama artinya imam. Kemudian hajarun artinya apa? Batu. Kemudian sukkarun artinya gula. Kemudian labanun artinya susu yogurt. Taib. Ulang lagi terus cara membacanya, kemudian hafalkan mufradat-mufradat yang ada dan jangan lupa untuk diterapkan. Kita masuk sekarang ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga. Di sini muallif rahimahullahu taala akan mengajak kita untuk mengenal ketika suatu isim itu kemasukan alif lam, maka bagaimana cara bacanya. Kemudian setelah kita mengetahui, oh ternyata salah satu tanda isim nakirah atau isim ma'rifat adalah ini, maka kedudukan yang terjadi di sana itu apa akan dibahas oleh muallif rahimahullahu taala. Alif lam, kemudian setelahnya ada isim. Di situ rahimahullahu taala, hafizahullahu taala menyebutkan contoh-contoh. Yang pertama disebutkan kata baitun. Maka tatkala dia kemasukan alif lam, cara membacanya bukan al-baitun lagi, tapi cara bacanya adalah al-baitu. Yang tidak ada alif lam kita kenal dengan nakirah, isim nakirah yang masih umum, rumah. Banyak umum rumah. Kemudian kalau al-baitu, al di sini memiliki makna yaitu isim ma'rifat yang diketahui, oh rumah ini atau rumah yang itu atau rumah yang mana. Yang penting bahwa rumah tadi itu sudah diketahui. Ini yang membedakan, dan cara membacanya pun juga berbeda. Kalau tidak ada alif lamnya maka kita tanwinkan di sana baitun. Tapi tatkala dia kemasukan alif lam maka tidak boleh kita tanwinkan, tapi harus dihilangkan tanwinnya, kita baca menjadi al-baitu. Yang sebelumnya al-baitun maka menjadi al-baitu. Kita baca contoh-contohnya. Yang pertama, baitun menjadi al-baitu. Kemudian kitabun menjadi al-kitabu. Kemudian qalamun menjadi al-qalamu. Kemudian jamalun menjadi al-jamalu. Taib. Sekarang kita baca kalimat-kalimat yang ditulis oleh muallif hafizahullahu taala. Yang pertama, di situ ada gambar pena yang sudah patah. Al-qalamu maksurun. Isim yang pertama kita baca al-qalamu, tidak boleh kita baca al-qalamun. Kemudian isim yang kedua di sana karena tidak ada alif lam maka kita tanwinkan maksurun. Kemudian yang kedua, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Kemudian al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Pertama, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kedua, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Kemudian yang ketiga, al-kursiyu maksurun, al-mindilu wasikhun. Kemudian al-ma'u baridun. Kemudian al-qamaru jamilun. Yang ketujuh, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Kedelapan, al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Kemudian al-labanu harun. Kemudian yang ke-10, al-qamisu nadhifun. Kita artikan bersama-sama mufradat-mufradat yang ada di halaman ke-14 ini.
Yang pertama baitun, artinya apa? Rumah. Maka kalau kita mendengar Baitullah, berarti artinya rumah Allah. Kitabun, itu apa? Kitab atau buku. Kemudian qalamun, artinya pena, bolpoin. Kemudian jamalun, artinya apa? Onta. Jamalun, onta. Ya. Kalau ditambah ya jamilun, nah itu beda lagi artinya. Kalau jamilun artinya indah, bagus. Kalau jamalun artinya onta. Kemudian al-qalamu maksurun, pena itu patah. Kemudian al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, al-walad artinya anak. Kalau al-walid ada alif di sana setelah huruf waw, itu artinya orang tua, bapak. Nah ini kita bedakan. Kalau walad dengan tidak dipanjangkan wawunya artinya anak. Kalau walid kita panjangkan wawu dan kita kasrohkan lam artinya bapak. Jalisun artinya duduk. Ya. Al-walidu jalisun. Kemudian al-mudarrisu, guru itu waqifun, lawan dari kata jalis. Jalis duduk, berarti kalau waqif berdiri. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitab jadid, artinya buku itu baru. Wal qalamu qadimun, jangan dibaca qadimun, tapi baca qadimun. Karena beda. Kalau qadimun yang dipanjangkan adalah qafnya, maka artinya akan datang. Kalau qadim artinya yang sudah lampau atau usang. Kemudian al-himaru saghirun, kalau dia itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi ini sudah masuk pada bahasa Indonesia. Maksurun, yang di atas tadi kita sudah terjemahkan. Ya. Kemudian al-mindilu wasikhun, artinya apa? Serbet atau mindil, tisu. Wasikhun, kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, nah ini jamil, beda dengan jamal. Al-qamar artinya bulan, bulan itu ya jamil, indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'id, ba'id lawan kata dari qarib, artinya apa? Berarti jauh, ba'id. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajar batu, thaqil artinya berat. Adapun waraq ya kertas, khafif itu lawan daripada thaqil, itu ringan. Al-labanu harun, nah har lawan dari barid. Barid tadi sudah kita terjemahkan, maka har silahkan diterjemahkan sendiri. Al-qamisu nadhif, al-qamis artinya kemeja. Nadhifun lawan dari wasikhun, lawan daripada wasikh, kotor. Apa? Nah, silahkan antum terjemahkan. Dan ini tips untuk teman-teman semuanya. Usahakan kalau mufradat yang sudah kita terjemahkan, yang sudah kita pelajari, jangan ditulis lagi. Kasihan buku kita nanti penuh dengan coret-coretan. Akhirnya kita malas untuk memurojaah lagi. Tapi ketika yang sudah kita fahami, kita ketahui, maka tidak perlu kita menulis terjemahannya kembali. Kita masuk pada tamrin, latihan. Yang pertama, Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimat. Baca dan juga tulis dengan menyertakan harokat terakhirnya. Tadi kita sudah pelajari ya. Kalau ada alif lamnya bagaimana bacanya, kalau tidak ada alif lamnya bagaimana cara bacanya. Ya. Silahkan teman-teman untuk dibaca.
Kalau nanti saya baca, berarti sama saja. Silahkan teman-teman pause dulu. Kemudian kalau teman-teman sudah membaca, barulah teman-teman mendengarkan bacaan saya untuk mengoreksi apakah tadi ketika teman-teman baca salah atau tidak. Silahkan di pause. Baik. Kita lanjutkan. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Silahkan kalian koreksi sendiri, sudah betul atau tidak tadi bacaan teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua adalah iqra waktub, baca kemudian tulis. Silahkan menyiapkan kertasnya. Saya akan baca, kitabnya ditutup, disimak, kemudian sambil ditulis. Yang pertama, al-maktabu maksurun. Yang kedua, al-mudarrisu jadidun. Yang ketiga, al-qamisu wasikhun. Yang keempat, al-labanu baridun. Yang kelima, al-masjidu maftuhun. Yang keenam, al-hajaru kabirun. Yang ketujuh, al-labanu baridun wal ma'u harun. Kemudian yang kedelapan, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Kesembilan, al-qamaru ba'idun. Kesepuluh, al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Perhatikan yang tadi saya baca, kalau saya panjangkan maka di situ bisa di kemungkinan ada alif lamnya, kemudian ada alifnya atau kemungkinan ada ya di sana atau wawu di sana. Atau mungkin ada harokat yaitu fathah yang tegak yang menunjukkan mad. Taib. Sekarang latihan ketiga dan keempat. Yang ketiga, teman-teman disuruh untuk memilih mana yang cocok untuk ditaruh di belakangnya. Belakang isim yang ada alif lamnya. Adapun latihan yang keempat, teman-teman disuruh untuk menulis yang di depannya. Mencari mana yang cocok untuk yang ditaruh di depannya. Saya akan bacakan soalnya, nanti silahkan teman-teman tulis. Kemudian mungkin bisa nanti kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan cepat. Ini jawaban yang benar untuk latihan yang kedua, yang ketiga sama yang keempat. Yang pertama, imla'il faragh fima yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Di situ ada jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Yang pertama, al-hajaru titik-titik. Kedua, al-babu titik-titik. Yang ketiga, al-qamaru titik-titik. Yang keempat, al-waraku titik-titik. Kelima, al-mindilu titik-titik. Kemudian yang terakhir, al-labanu titik-titik. Silahkan teman-teman memilih salah satu dari kalimat yang sudah disiapkan di atasnya. Insyaallah pertemuan yang lalu, next time kita akan membahas secara ringkas. Oh, ini jawaban yang tepat. Yang keempat, latihan yang keempat. Imla'il faragh fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Nah, ini bedanya sama yang ketiga, disuruh letakkan yang di depannya sekarang. Menulis yang di depan, mencari
isim yang cocok untuk ditaruh di depannya. Titik-titik nadhifun yang pertama. Yang kedua, titik-titik maksurun. Yang ketiga, titik-titik baridun. Yang keempat, titik-titik qaribun. Yang kelima, titik-titik ba'idun. Yang keenam, titik-titik wakifun. Yang ketujuh, titik-titik jalisun. Yang kedelapan, titik-titik kabirun. 9, titik-titik qadimun. Yang ke-10, titik-titik jadidun. Ya, silahkan. Insyaallah kita akan baca dengan cepat pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kemudian di situ ada al-kalimat al-jadidah. Mufrad-mufrad yang baru. Yang pertama al-qamaru, yaitu artinya bulan. Jadidun, artinya baru. Qadimun, usang. Wasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah atau rusak. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Wakifun, berdiri. Jalisun, duduk. Insyaallah ta'ala untuk yang najmun ke bawah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Biidnillahi azza wa jal. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.